warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk dan peluang binomial. Perkenalkan, nama saya Pipa Abdulazen. Perkenalkan, nama saya Nyai Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Wulan Miharja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Muftalullah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Ikut penjelasannya. Distribusi binomial adalah fenomena dengan dua hasil. Contohnya peluang sukses dan peluang gagal. Syarat distribusi binomial: 1. Dilakukan dengan n pengulangan. 2. Dalam setiap pengulangan hasilnya dapat dinyatakan sukses atau gagal. 3. Peluang untuk sukses dinyatakan dengan P, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan Q. Sukses dan gagal memiliki peluang yang sama pada setiap pengulangan percobaan. 4. Pengulangan bersifat bebas satu sama lain. Rumus distribusi binomial: P X sama dengan X sama dengan kombinasi X dari N kali peluang pangkat X dikali 1 min peluang pangkat N min X. Dan sini C-nya kombinasi, X-nya kejadian diminta, N-nya banyak kejadian, dan P-nya peluang. Pelemparan pertama ya guys, muncul angka 2. Pelemparan kedua muncul angka 3. Pelemparan ketiga muncul angka 3. Pelemparan keempat 2 ya guys. Pelemparan kelima 2 lagi 1. Pelemparan keenam, yeay. Dalam percobaan pelancaran sebuah dadu tadi, dapat dikatakan percobaannya itu sukses karena mata dadu 2 muncul sebanyak 3 kali. Di sini soalnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 6 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 2 paling banyak 3. Diketahui peluangnya itu 1/6. 6 itu dari jumlah mata dadu ada 6, jadi peluangnya 1/6. Untuk Q-nya 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Untuk N-nya sama dengan 6 karena dilemparkannya sebanyak 6 kali. Nah, di sini kita mencari untuk X-nya itu 1, X-nya 2, dan X-nya 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena di sini dikatakan munculnya mata dadu paling banyak 3. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Di sini kita mencari untuk X-nya yang sama dengan 1. Rumusnya P X sama dengan X sama dengan kombinasi X dari N dikali peluang pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Kombinasi X-nya 1, N-nya 6 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 6 dikurangi 1. Seterusnya ini kita pindahin 6 faktorial per 6 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/6 dikali 3125 dari 5 pangkat 5 per 7776 dari 6 pangkat 5. Lanjut, ini kita jabarkan 6 dikali 5 faktorial per 6 kurang 1 5 faktorial dikali 1 faktorial. Ini bisa kita coret ya. Lanjut, dikali 1/6 dikali 3125 per 7776. Hasilnya 18.750 per 46.656. Ini dibagi jadi hasilnya 0,402. Jadi peluang pada X-nya 1 itu adalah 0,402. Untuk X-nya 2 adalah P X sama dengan X dikali kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X sama dengan kombinasi X-nya 2 N-nya 6 dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 6 dikurangi 2. 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/36. 36 itu dari 6 pangkat 2 dikali 625 per 1200
pangkat 4. Kita jabarin jadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini kita bisa coret 4 faktorial sama 4 faktorial dikali 1 per 36 dikali 625 per 1296 sama dengan 18.750 per 93.312 sama dengan 0,2009. Jadi untuk X-nya 2 adalah 0,2009. X sama dengan 3. P X sama dengan X sama dengan kombinasi XN dikali P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N min X. Kombinasi 6 dan 3. Jadi X-nya tuh 3 dan N-nya tuh 6 dikali 1 per 6 pangkat 3. 3-nya tuh dari ini. X 1 per 6 dari P dikali 5 per 6 pangkat 6 min 3. Kalau dijabarkan jadi 6 faktorial per 6 min 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 per 216 dikali 125 per 216. 125 dapat dari 5 pangkat 3 dan 216 dapat dari 6 pangkat 3. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Kita bisa coret 3 faktorial dan 3 faktorial, 6 dan 3 faktorial, karena 3 faktorial hasilnya 6 dikali 1 per 216 dikali 125 per 216. Jadi hasilnya 5 kali 4 kali 1 kali 125 hasilnya 2500. 216 dikali 216 hasilnya 46.656. Jadi kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya ini 0,053. Jadi hasil dari X sama dengan 3 itu hasilnya ini. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua dadu atau lebih kejadian. Contohnya, ketika melempar dua dadu, lalu kamu mencari peluang munculnya dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Maka yang dimaksud dengan kejadian pertama adalah munculnya dadu berjumlah 3 dan kejadian kedua adalah munculnya dadu berjumlah 10. Peluang kejadian majemuk sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kejadian saling bebas, kejadian tidak saling bebas, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas menunjukkan kalau di antara dua kejadian majemuk tidak ada persekutuan atau irisan. Contoh peluang kejadian majemuknya adalah ketika kamu melemparkan sebuah dadu, lalu kamu mencari peluang munculnya mata dadu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil. Rumus peluang kejadian majemuknya adalah peluang A atau B dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Peluang tidak saling lepas ini berarti ada persekutuan atau irisan, maka jumlah A irisan B adalah tidak sama dengan 0. Contoh kasusnya adalah ketika melempar dua buah dadu, lalu ditanya peluang munculnya angka 2, 3, 5, 6 dan muncul angka 1, 4, 5. Nah, maka elemen yang sama adalah angka 5. Rumus peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B. Begitupun sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen. Misalnya, kamu punya kotak berisikan 3 bola merah dan 4 bola kuning. Lalu dengan mata tertutup, kamu mengambil 1 bola
satu bola sebanyak 2 kali. Dengan catatan, setelah pengambilan bola pertama, kamu mengembalikan bolanya ke dalam kotak kembali. Jadi, setelah kejadian pengambilan pertama, karena bolanya dikembalikan kembali, tidak akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Dengan rumusnya, peluang A atau B sama dengan peluang A dikali B, peluang B. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Jenis peluang kejadian majemuk tidak saling bebas ini mirip-mirip dengan yang saling bebas. Kalau kita pakai contoh kasus yang sama dalam pengambilan bola tadi, bedanya hanya tidak ada pengembalian bola setelah pengambilan bola pertama. Jadi kalau kita sudah melakukan pengambilan bola pertama, maka bolanya tidak boleh dikembalikan lagi. Maka kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B dengan adanya perubahan jumlah bola di dalam kotak. Rumus peluang kejadian tidak saling bebas adalah peluang A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Soalnya 1. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu remi. Tentukan peluang terambilnya. A. Kartu hitam atau kartu bergambar orang. B. Kartu as atau angka ganjil. C. Kartu merah atau king. Penyelesaiannya kita cari dulu sampelnya. Sampel seperangkat kartu remi. Kejadian A-nya, kejadian terambilnya kartu hitam. B. Kejadian B-nya, kejadian terambilnya kartu bergambar orang. Seperangkat kartu reminya ada 52. Kejadian terambil kartu hitam ada 26. Dan kejadian terambilnya kartu bergambar orang ada 12. A irisan B sama dengan kejadian terambilnya kartu hitam dan bergambar orang. Apakah di sini terdapat kartu hitam dan bergambar orang? Ada. Di Yang sini mana? ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di sini tidak termasuk karena merah. Iya. Jumlah A irisan B sama dengan jumlah A irisan B sama dengan 3 kartu orang dikali 2 sama dengan 6. Jadi rumusnya adalah
Jadi rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Maka jumlah A dibagi jumlah sampel ditambah jumlah B dibagi jumlah sampel dikurang peluang A irisan B dibagi jumlah sampel sama dengan 26 dibagi 52. 26 dari kejadian terambilnya kartu hitam ditambah 12 dibagi 52. 12 dari ini kejadian terambilnya kartu bergambar orang dikurang 6/52. 6 dapat dari ini 3 kartu orang kali 2 sama dengan 6 sama dengan ini ditambah 26 tambah 12 dikurang 6 sama dengan 32 dibagi 52. 32 dibagi 52 diperkecil lagi menjadi 8/13. Jadi hasilnya adalah 8 dibagi 13. Untuk menjawab soal yang B, di sini S-nya seperangkat kartu as adalah 52. Di sini NS sama dengan 52. Yang peluang A kejadian terambilnya kartu as NA sama dengan 4. Kejadian B, kejadian terambilnya kartu angka ganjil adalah 16. Apakah di sini terdapat irisan kartu as dan angka ganjil? Tidak ada. Kenapa? Karena di sini hurufnya A tuh. Jadi nggak ada irisan. Oh. Jika punya angka. Rumusnya peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS sama dengan NA-nya 4 per NS-nya 52 ditambah NB-nya 16 per NS-nya 52 sama dengan 4 ditambah 16 20 per 52. Kita perkecil jadi 5 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu as atau angka ganjil adalah 5/13 adalah kejadian saling lepas. Untuk pembahasan soal yang C, kartu merah atau kartu king, penyelesaiannya adalah untuk S sampelnya seperangkat kartu remi itu ada 52, maka NS-nya sama dengan 52. Untuk jumlah peluang A-nya, kejadian terambilnya kartu merah itu ada 26, maka NA-nya sama dengan 26. Untuk peluang B, kejadian terambilnya kartu king. Kartu king itu dalam satu kartunya ada 1 dikali 4 sama dengan 4. Maka untuk NB-nya sama dengan 4. Maka rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Maka NA per NS ditambah NB per NS dikurangi peluang A irisan B per NS. Di sini terdapat irisan. Apakah di sini terdapat irisan kartu merah dan kartu king? Ada. Yang mana? Yang ini ada 2. Irisan terambilnya kartu merah dan kartu king itu adalah 2. Maka di sini NA-nya itu 26/52 ditambah NB-nya 4/52
dikurangi irisan A dan B-nya itu 2 per 52. Maka di sini 26 tambah 4, 20, 20 dikurangi 2 adalah 28 per 52. Ini sama masing-masing kita sederhanain, dibagi 4 jadi 7 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu merah atau kartu king adalah 7 per 13.